Setelah kita mempelajari chapter 5 tentang permasalahan dan kemudian alur tsunami utang seperti apa, di chapter 7 ini kita mulai mengatur strategi bagaimana kita bisa bangkit dari jeratan kartu kredit. Di sini kita mulai mengumpulkan data-datanya dan kemudian kita akan mengecek penghasilan Anda berapa, pengeluaran Anda berapa, dan kemudian strategi apa yang terbaik untuk diri Anda sekarang. Karena setiap alur nanti akan mendapatkan strategi yang berbeda. Dan tidak ada strategi yang enak teman-teman ya. Sekali lagi, ini kita bukan diet yang kemudian sekali minum pil kemudian langsung kurus ya. Akan ada proses, tapi ada planning. Tapi dengan strategi yang Anda pelajarin di bab ini, Anda mulai bisa menata data Anda seperti apa, laporan keuangan Anda seperti apa, dan mulai Anda bisa memutuskan apa yang harus Anda lakukan, strategi terbaik apa yang harus Anda lakukan dalam kondisi Anda sekarang saat ini, dan halangan-halangan apa yang akan terjadi ketika kita dalam mencapai goal ini. Semoga isi di chapter 7 ini bisa dibilang ini adalah chapter terpenting dalam program Bangkit dari Jeratan Kartu Kredit ini, akan bisa membuat Anda menuju ke dalam strategi mencapai kemenangan, melunasin semua utang kartu kredit Anda, dan mungkin Anda hidup tanpa utang lagi. Selamat menikmati chapter ke-7 ini. Halo teman-teman, ketemu bersama saya Roy Sakti di program Bangkit dari Jeratan Kartu Kredit ya. Sekarang kita akan menghitung DBR versi yang asli. Jadi kalau tadi kita akan menghitung DBR itu versi bank, dari kacamata bank melihat Anda. Dan itu kadang-kadang kan masih ada kira-kira, kamuflase, kurang lebih ya. Nah kalau sekarang ini adalah DBR versi Anda ya. Ini silakan Anda download formnya, bisa Anda isi sendiri ya. Dan kemudian ini saya kasih ilustrasi ya. Nah ini biar di sini sebenarnya bisa tahu kondisi keuangan Anda itu seperti apa. Ya, ini adalah laporan keuangan yang simple, tapi dari sini kita bisa tahu Anda posisinya di mana dan kemudian strategi apa yang terbaik untuk menghadapi masalah Anda, dan kemudian apa halangan-halangan yang kita temui di depan. Oke. Kita mulai di sini ya. Nah, sekarang misal ada dua versi ya kan. Anda mau seorang pengusaha atau karyawan ya. Kalau karyawan langsung dimasukkan aja gaji per bulan berapa, masukkan di sini. Kalau pengusaha, nah omsetnya 100 juta, kemudian ini kali 20% net margin. Ini bedanya ya. Kemarin kalau tadi kalau di versi pertama kita kan bank itu melihat margin rata-rata ya. Itu kan kacamata bank ya, kira-kira lah. Nah, tapi kalau yang di sini kita menghitung dari kejujuran diri sendiri. Anda itu dapat keuntungan itu kurang lebih net marginnya berapa sih, the real. Ini kita nggak perlu ngibul, karena apa? Ini tujuannya untuk melihat kemampuan bayar diri kita sendiri, bukan apa kata bank gitu ya. Nah, jadi misal saya beri contoh, ini adalah 20 juta, berarti Anda punya margin keuntungan adalah 20 juta. Mulai Anda kurangin dari yang merah-merah ini. Dari mana? Nomor satu adalah akumulasi biaya hidup. Nah, mulai dihitung tuh, bayar anak sekolah, makan, belanja, kemudian bayar asuransi, pokoknya semua deh pengeluaran yang pasti yang biaya hidup ya. Sekali lagi, biaya hidup bukan gaya hidup. Kalau Anda hari ini masih ngomong gaya hidup, pantesan hidup Anda berat karena Anda kebanyakan gaya kok. Ya. Nah, kemudian berikutnya Anda cek Anda punya angsuran properti berapa ya. Cicilan properti, total akumulasi cicilan properti. Kalau nggak punya nggak apa-apa gitu. Kalau punya tulis. Kemudian akumulasi cicilan mobil ya. Di sini saya tulis 4 juta. Kemudian cicilan motor 1 juta. Anda ngisi jangan nyontoh ini loh ya. Anda ngisinya jangan nyontoh ini. Anda ngisi ya berdasarkan diri Anda sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau Anda punya KTA ya, KTA akumulasi cicilannya 10 juta. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan teman-teman. Itulah kenapa saya suruh Anda melakukan mencatat dulu historis. Jadi di kartu kredit ini terbagi atas dua jenis tagihan. Tagihan yang bersifat cicilan
dan tagihan yang non cicilan ya. Anda jadi dari semua billing tagihan Anda rekap semua seret, kemudian Anda pisahkan total akumulasi cicilan kartu kredit berapa ya. Misalnya ketemunya 10 juta. Kemudian akumulasi kartu kredit yang non tagihan, non cicilan. Jadi dari non cicilan ini dari semua tagihannya Anda kali 3% ketemunya 6 juta ya. Nah, setelah Anda hitung semua ya, dari margin Anda, jadi keuntungan Anda, kemudian ketika dipotong semua, ternyata yang terjadi apa? Minus 15 juta. Wih, kok bisa Pak? Ya bisa aja. Loh tapi saya selama ini lancar Pak. Ya lancar karena minus 15 juta ini Anda gerogotin dari sisa kartu kredit Anda ya. Ya tinggal dilihat aja kalau sisa kartu kredit Anda 100 juta ya kurang lebih bulan ke-6 Anda udah mau diar. Paham ya teman-teman ya? Nah ini hati-hati ya. Nah maka dari sini sebenarnya ada kelihatan angka jelasnya, ada yang ketinggalan nih 15 juta. Berarti minusnya 15 juta Pak. Nah ketika Anda lihat di sini, nah sekarang Anda mulai berpikir bagaimana caranya mengejar ketinggalan ini. Bisa nggak dengan kondisi Anda itu, bisa apa enggak? Kalau pengusaha sih jauh lebih bisa dibanding karyawan. Tapi kalau yang sudah bangsawan, bangsanya karyawan ini ya agak kesusahan untuk mengejar yang seperti ini ya, kecuali Anda punya penghasilan di luar karyawan. Tapi kalau Anda murni karyawan, Anda ngejar kayak gini susah. Maka kalau yang ini ya teman-teman ya, kalau memang ini merasa bisa dikejar, maka kita mulai belajar ngatur strategi bagaimana meningkatkan penghasilan dan menurunkan pengeluaran ya. Fokusnya adalah mencari income tambahan yang pasti ya. Tapi kalau ini udah nggak kekejar, mulailah masuk pada strategi bagaimana menghadapin. Karena kalau Anda teruskan lagi ya, dengan misalnya contoh Anda sisa limit kartu kredit Anda masih ada 100 juta, 6 bulan lagi Anda macet. Dan ketika macet nggak punya apa-apa, ya lebih baik per hari ini diatur strateginya. Ada beberapa strategi yang saya hanya ajarkan di kelas Credit Card Evolution, yang saya tidak bisa ajarkan di online ini karena terlalu kritikal ya. Jadi saran saya bagi Anda yang memang mau butuh konsultasi pribadi atau lebih share masalah, Anda bisa ikut program di Credit Card Evolution. Nah, oke, kembali ke sini teman-teman ya. Nah, jadi ini sekarang kita menghitung DBR versi Anda. Nah sekarang saran saya Anda mulai download, Anda mulai urek-urek, mulai diatur ya. Nah di angka ini sebenarnya menarik teman-teman ya. Akumulasi cicilan kartu kredit, misalnya di cicilan Anda kebanyakan 1 tahun ya. Ini berarti angkanya kan 100 juta ya. Jadi kalau 100 juta akumulasi cicilan 10 juta. Tapi kalau kita non cicilan, Anda bayar 3%, 200 juta, 3% cuma 6 juta. Itulah kenapa hati-hati dengan yang namanya cicilan. Karena cicilan ini teman-teman, ini membunuh Anda pelan-pelan. Kelihatannya enak tapi membunuh Anda pelan-pelan. Karena apa? Angka bulanan Anda menjadi bengkak. Ya, angka bulanan Anda menjadi bengkak. Dan ini bagi Anda yang lagi empot-empotan, hati-hati ya, hati-hati. Oke, semoga dari pelajaran ini bisa menginspirasi Anda dan kita akan maju kepada modul berikutnya.